Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan saya sendiri Azara Febrala. Di sini kami telah mereview jurnal internasional yang berjudul The Impact of Fatherlessness on Children's Ability to Control Their Emotion, yang artinya adalah dampak tanpa ayah terhadap kemampuan anak di dalam mengendalikan emosi mereka. Jadi jurnal internasional ini sudah diterbitkan pada tahun 2023. Jurnal ini adalah berisikan jurnal pendidikan Amarta. Jadi kami telah mereview lengkap isi dari jurnal tersebut. Kemudian jurnal ini mengkaji tentang dampak ketiadaan peran ayah atau fatherless terhadap kemampuan si anak di dalam mengendalikan emosi mereka. Jadi, for your information, Indonesia saat ini menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan fenomena fatherless. Kemudian penelitian ini juga sudah dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan yang menggunakan metode pengumpulan, wawancara, kemudian menggunakan observasi, kemudian menggunakan studi dokumentasi. Jadi jurnal ini sudah benar-benar disahkan dan benar-benar sudah internasional. Kemudian di dalam penelitian ini jadi ada 3 anak yang mengalami fatherless dengan kriteria yang pertama karena perceraian, yang kedua karena meninggal dunia, yang ketiga karena ketidakhadiran fisiknya seorang ayah. Jadi hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa dampak emosional akibat fatherless. Yang pertama adalah menyakiti diri sendiri, yang kedua adalah mereka sedih yang berkepanjangan, kemudian yang ketiga adalah dorongan untuk menjadi individu yang mandiri. Jadi penelitian ini membahas 3 kategori tadi, teman-teman. Jadi sangat disayangkan kalau negara kita ini harus menerima bahwa kita tuh menjadi negara paling kekurangan seorang ayah, karena dari kekurangan seorang ayah tadi akan berdampak pada tumbuh kembangnya si anak-anak Indonesia. Nah, makanya dengan pendekatan kualitatif penting sekali untuk mendalami cerita dan pengalaman individunya seorang anak ini serta pandangan orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk memahami lebih dalam tentang dampak dari ketiadaan peran ayah. Jadi hasil penelitian ini bisa memberikan wawasan kita, wawasan yang sangat berharga untuk mengembangkan program-program dukungan dan intervensi bagi anak-anak yang mengalami situasi fatherless. Selanjutnya, hasil penelitian mengungkapkan beberapa dampak emosional akibat fatherless. Yang pertama, ada menyakiti diri sendiri. Yang kedua, ada kesedihan dan berkepanjangan. Dan yang ketiga, dorongan untuk menjadi individu yang mandiri. Lalu, peneliti membagi pembahasan menjadi 3 kategori fatherless. Yang pertama, ada dampak perceraian karena kematian. Anak masih bisa mengendalikan emosi, cenderung menceritakan masalah kepada ibu, mampu menahan diri saat marah ataupun sedih di lingkungannya. Yang kedua, ada dampak perceraian orang tua. Anak sulit mengendalikan emosi, menyakiti diri sendiri saat kecewa ataupun dia marah, lalu sulit berkomunikasi dengan ibu. Jadi saya akan melanjutkan. Yang ketiga itu ada dampak ketidakhadiran fisik ayah. Yang pertama itu anak masih bisa mengendalikan emosi. Jadi maksudnya itu meskipun anak sedang dalam proses belajar, mereka sudah menunjukkan kemampuan untuk mengatur emosi mereka dalam beberapa situasi. Anak mungkin bisa mengalami ledakan emosi sesekali, seperti menangis saat marah atau merasa frustasi. Tetapi ada tanda-tanda bahwa mereka mulai mengerti bagaimana merespon emosi dengan tenang. Kedua itu ada lebih dekat dengan ayah meski jarak jauh. Maksudnya meskipun secara fisik terpisah, misalnya karena ayah bekerja di luar kota atau ada situasi lain yang membuat mereka tidak sering bertemu, anak tuh masih bisa merasakan hubungan emosional yang kuat dengan ayahnya. Terakhir, masih bisa curhat pada ayah via telepon. Jadi maksudnya anak merasa nyaman dan terbuka untuk berbicara atau berbagi perasaan masalah
perasaan, masalah, atau cerita dengan ayahnya melalui telepon. Meskipun mereka tidak bertemu langsung, anak merasa bahwa ayah adalah tempat yang aman untuk berbagi pikiran dan perasaannya. Dan mereka dapat mengandalkan ayah untuk mendengarkan, memberi nasihat, atau sekedar mendukung meskipun komunikasi ini dilakukan dari jarak jauh. Jadi ini menunjukkan hubungan emosional yang kuat dan rasa kepercayaan anak kepada ayahnya. Jadi sehingga mereka tetap merasa dekat secara emosional meski komunikasi terbatas. Di sini saya akan menjelaskan pandangan peneliti yang membagi pembahasan menjadi 3 kategori fatherless. Yang pertama ada dampak perceraian karena kematian, yaitu ada anak masih bisa mengendalikan emosi, cenderung menceritakan masalah pada ibu, mampu menahan diri saat marah atau sedih. Anak masih bisa mengendalikan emosi, yaitu seperti kesadaran diri. Anak belajar mengenali perasaan seperti marah, sedih, atau frustasi, serta memahami penyebab emosi tersebut. Ini adalah langkah-langkah awal dalam proses pengendalian emosi. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan kata-kata. Anak yang bisa mengendalikan emosi akan lebih mampu mengekspresikan perasaan dengan kata-kata daripada dengan perilaku impulsif, seperti menangis atau berteriak. Kemudian yang selanjutnya yaitu cenderung menceritakan masalah pada ibu. Kemampuan ibu mendengarkan, ibu biasanya menunjukkan sikap empati dan sabar saat mendengarkan masalah anak, memberikan perhatian penuh dan sering kali menawarkan dukungan yang bersifat menenangkan dan membangun rasa percaya diri anak. Keterbukaan komunikasi. Dalam banyak keluarga, anak-anak lebih sering berkomunikasi dengan ibu secara rutin, baik tentang hal-hal kecil maupun masalah besar. Kemudian yang selanjutnya ada mampu menahan diri saat marah atau sedih di lingkungan, yaitu keterbukaan komunikasi. Dalam banyak keluarga, anak lebih sering berkomunikasi dengan ibu secara rutin, baik tentang hal-hal kecil maupun masalah besar. Pola komunikasi yang terbuka ini menciptakan ruang yang aman untuk berbagi masalah. Kemudian, dukungan lingkungan. Lingkungan yang mendukung, baik di rumah maupun di sekolah, bisa membantu anak belajar menahan diri. Jika mereka merasa bahwa orang di sekitar mereka mendukung, anak mungkin lebih merasa aman untuk menahan emosi dan mengatasi masalah dengan lebih tenang. Saya akan menyimpulkan hasil penelitian dari jurnal yang telah kami review. Jadi, pada penelitian jurnal ini menyimpulkan bahwa ketiadaannya peran ayah itu sangat berdampak signifikan pada kemampuan anak untuk mengendalikan emosi mereka. Namun, dampaknya itu berbeda-beda tergantung dari penyebab mereka fatherless tersebut. Contohnya, anak yang fatherless karena ayahnya meninggal itu tuh dia relatif lebih bisa menerima dan mengendalikan emosi mereka dibandingkan dengan anak yang menjadi korban perceraian, anak yang fatherless karena menjadi korban perceraian kedua orang tua mereka. Nah, sementara anak dengan ayah yang masih memberikan perhatian meskipun dari jarak jauh itu tuh relatif lebih stabil emosinya. Nah, jadi penelitian ini juga memberikan wawasan penting tentang pentingnya peran ayah dalam perkembangan emosional anak. Jadi tuh implikasinya adalah perlunya edukasi pada para ayah dan tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pengasuhan anak, bukan hanya mereka itu sekedar untuk mencari nafkah. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.